Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardio Saputra dari D2D D3 Teknik Listrik dengan NIM 2301031018. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara sistem pengiriman motor induksi 3 fasa secara dinamik. Saya akan menjelaskan pengiriman motor induksi 3 secara dinamik berawalan dari tujuannya, sedikit teori dasar dan pengertiannya, alat dan bahan, langkah kerjanya, prinsip kerja, serta gambar rangkaian daya dan rangkaian kontrol. Untuk itu, mari ikuti video saya ini. Untuk mempersingkat waktu, mari masuk saja penjelasan bagaimana cara pengiriman motor induksi 3 fasa secara dinamik. Yang tujuannya yaitu, yang pertama, mahasiswa dapat mengawasi rangkaian percobaan pengoperasian pengiriman motor induksi 3 fasa secara dinamik. Yang kedua, mahasiswa dapat melakukan percobaan pengoperasian pengiriman motor induksi 3 fasa secara dinamik. Yang ketiga, mahasiswa dapat membuat analisa percobaan pengoperasian pengiriman motor 3 fasa secara dinamik. Dan yang keempat, mahasiswa dapat membuat gambar rangkaian percobaan pengoperasian pengiriman motor induksi 3 fasa secara dinamik. Dan selanjutnya pengertian dari pengiriman motor induksi 3 fasa secara dinamik, yaitu pengiriman dinamik pada motor induksi 3 fasa merupakan metode untuk menghentikan motor lebih cepat dengan cara memutus suplai tegangan AC dan memberikan tegangan DC pada rotor stator. Tegangan DC ini menghasilkan medan magnet stator tetap yang memotong rotor yang masih berputar, sehingga menimbulkan arus eddy di rotor dan menghasilkan torsi rem. Torsi inilah yang mempercepat atau memperlambat rotor hingga berhenti. Sistem pengiriman dinamik dengan menggunakan sumber arus searah diperoleh apabila sumber jala-jala terlepas dan rangkaian stator motor dihubungkan ke sumber arus searah yang diperoleh dari rangkaian penyarah ataupun sumber tegangan DC. Dan untuk prinsip kerja dari pengiriman motor induksi 3 fasa secara dinamik, yaitu motor induksi 3 fasa secara dinamis didasarkan pada kemampuan motor untuk bertindak sebagai generator ketika suplai listrik utama diputus dan rotor masih berputar. Pada saat pengiriman dinamis dilakukan, motor induksi yang sebelumnya berfungsi sebagai penggerak dialihkan menjadi pembangkit listrik dengan memanfaatkan energi kinetik dari rotor yang masih berputar. Dalam kondisi ini, terminal motor diputus dari sumber tegangan AC dan dihubungkan ke suatu tahanan eksternal yang disebut dengan braking resistor. Ketika rotor masih berputar, putaran tersebut menghasilkan gaya gerak listrik balik pada stator karena adanya flux magnetik yang masih bekerja. Gaya gerak listrik ini memicu arus untuk mengalir melalui tahanan yang dihubungkan, dan arus tersebut menciptakan medan magnet yang menghasilkan torsi pengiriman. Torsi ini berlawanan arah dengan putaran rotor, sehingga rotor secara bertahap melambat hingga berhenti. Biasanya torsi pengiriman tergantung pada kecepatan rotor dan nilai tahanan. Semakin tinggi kecepatan, semakin besar back EMF yang dihasilkan atau nilai tahanan yang dihasilkan. dan semakin besar pula torsi pengirimannya. Sebaliknya, saat kecepatan
mendekati 0, back EMF juga menurun, sehingga torsi pengiriman berkurang secara signifikan. Dan untuk back EMF itu sendiri yaitu tegangan induksi yang dihasilkan oleh rotor motor saat berputar dan medan magnet stator sudah tidak diberi suplai listrik dari sumber eksternal. Untuk penjelasan yang sederhananya, saat motor induksi dimatikan dari suplai utama, rotor masih berputar karena energi kinetik yang tersisa. Walaupun suplai listrik ke stator dihentikan, perputaran rotor dalam medan magnet masih menyebabkan induksi tegangan pada lilitan stator. Tegangan inilah disebut sebagai back EMF, gaya gerak listrik balik. Dengan demikian, prinsip pengiriman dinamis pada motor induksi 3 fasa ini mengubah energi kinetik menjadi energi listrik yang kemudian dibuang sebagai panas di dalam resistor. Proses ini memungkinkan penghentian motor secara halus dan terkontrol tanpa membalik arah putaran motor atau membalikan energi ke jaringan listrik. Dan untuk alat dan bahan yang digunakan yaitu 1. Adanya power supply AC 3 fasa variabel atau auto transformator atau trafo isolasi. 2. Multimeter. Di multimeter tersebut kita menggunakan ampermeter dan voltmeter. 3. Motor induksi 3 fasa rotor sangkar. Yang keempat, tachometer. Yang kelima, push button NO dan NC. Yang keenam, sumber DC variabel. Yang ketujuh, kabel. Yang kedelapan, adaptor, ada kontaktor. Dan kesembilan, kita juga menggunakan MCB 3 fasa dan 1 fasa. Baiklah, saya di sini akan membuat gambar rangkaian kontrol dan rangkaian daya dari sistem pengiriman dinamik motor induksi 3 fasa. MCB 1 fasa, dan keluaran MCB turun ke tor. Dan keluaran tor turun ke PB off. Atau disebut dengan NC, normally closed. Dan keluaran PB off akan masuk ke PB on. PB on 1. Dan di sini terdapat penguncinya yang terdapat pada NO kontaktor 1 yang biasanya dilambangkan dengan huruf 13 dan 14. Dan di sini ada dan di sini juga ada NC-nya kontaktor 2. Mana ini berfungsi sebagai saat PB on 1 ditekan, maka kontaktor 2 tidak aktif, dan di saat kontak PB on 2 ditekan, otomatis K2 ini akan terputus, dan keluaran K2 ini turun ke kontaktor atau koil A1 A2.
sini netralnya. Dan selanjutnya PB on 2. Dan di sini ada juga NC K1. Yang keluaran NC K1 ini turun ke coil kontak kedua ya H1, keduanya turun ke netral. Nah, seperti inilah rangkaian kontrol dari sistem pengiriman dinamik. Rangkaian kontrolnya sama dengan rangkaian forward reverse. Yang membedakannya untuk rangkaian sistem pengiriman dinamik ini letak di rangkaian dayanya. Yang rangkaian dayanya seperti ini. Ini fase R, fase S, fase T. Fase R turun ke, dari fase R masuk ke MCB, 3 fase. Dan turun ke NO kontaktor. Dan turun NO kontaktor masuk ke TOR. Dan dari sini turun ke motor yang terdapat U1. Dan fase begitu juga dengan fase S, turun ke MCB, masuk ke kontaktor. Ini kontaktor 1. Ini kontaktor dengan lambang huruf 1, dan ini 3. Masuk juga ke TOR, masuk ke motor dengan V1. Selanjutnya T, masuk juga ke MCB, masuk ke TOR 5, dan turun ke kontak ke TOR. Ini kontaktor TOR, masuk ke W1. Dan di sini ada tegangan DC, ini AC, yang ini plus dan ini minus. Yang plusnya masuk dari DC, yang plusnya masuk ke fase S bisa, ke fase R juga bisa, fase T juga bisa. Dan untuk netralnya atau negatifnya masuk ke fase T saja. Dan seperti inilah kira-kira gambar rangkaian dari sistem pengiriman motor secara dinamis.
ini ditekan, maka arus dan di saat kecepatan 1 dan saat kecepatan 1 ini ditekan, maka arus akan mengalir ke kontaktor 1, yang mana kontaktor 1 akan menggerakkan motor yang berfungsi sebagai penggeraknya. Dan untuk sistem pengiriman dinamisnya, kita harus menekan PB off terlebih dahulu. Tekan PB off untuk menekan PB off, untuk memberhentikan kontaktor 1. Di saat PB off ditekan, motor sebagai penggerak masih dalam keadaan berputar. Dan untuk terjadinya pengiriman secara dinamisnya, kita harus menekan PB on 2. Dan dari PB on 2 disinilah dan arus akan mengalir ke kontaktor 2. Dan di sini awalnya tadi terbuka, saat PB on ditekan di sini maka akan tertutup, dan di sini akan terbuka. Dan arus akan mengalir ke kontaktor 2. Di saat kontaktor 2 aktif, maka motor yang awalnya masih berputar akan berhenti secara total, secara mendadak. Dan itulah yang disebut dengan sistem pengiriman motor secara dinamik. Nah, karena analisanya tadi sudah saya jelaskan, sekarang masuk ke kesimpulan. Dari kesimpulan dari pengiriman motor secara dinamik motor induksi 3 fase, yaitu 1. Pengiriman dinamis efektif menghentikan motor lebih cepat dibanding membiarkan berhenti secara alami. Pasti, karena energi kinetik motor diubah menjadi panas pada resistor tekan. Prinsip kerja pengiriman dinamis didasarkan pada pemutus suplai listrik dan pengalihan terminal stator ke rangkaian resistor, sehingga tercipta arus induksi yang menimbulkan torsi pengiriman. 3. Torsi pengiriman bersifat proporsional terhadap kecepatan, sehingga pengiriman lebih kuat saat kecepatan tinggi dan semakin lemah saat kecepatan turun mendekati 0. 4. Sistem ini sederhana dan ekonomis dan tidak memerlukan komponen kontrol yang rumit seperti inverter atau rem mekanis. Jadi segitulah penjelasan dari saya tentang sistem pengiriman